Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik teman-teman, kali ini saya akan mengecek sebuah aki merek Inco yang mengklaim bahwa katanya akinya tidak bisa starter. Nah, di video kali ini saya akan mengecek kembali apa yang jadi masalah pada aki Inco tersebut. Baik, ikuti terus kelanjutan video ini. So back to what I was saying. Could be us. Baik, sekarang akan kita coba cek dulu ya baterainya. Untuk pertama kali saya akan coba cek pakai alat digital baterai tester agar bisa mengetahui berapa tegangan, kondisi sel aki dan kesehatan akinya ya teman-teman. Ini karena kita harus tahu dulu apakah ada masalah di voltase dan kesehatan akinya. Nah, baik, di sini voltasenya 12,4 volt ya. Nah, sekarang kita coba cari detailnya, sini 541. Nah, kalau dicek pakai alat ini itu statusnya good and pass ya teman-teman. Tapi di sini good and pass tidak bisa mengangkat starter. Nah, jadi ada kecurigaan pada sel akinya. Jadi saya akan mencoba cek sel akinya ya teman-teman. Karena kalau pakai alat ini dia nggak bisa ngecek sel satu-satu, jadi global yang dia cek ya. Jadi kalau lihat dari voltase harusnya bisa starter, tapi kenyataannya nggak bisa starter. Nah, jadi di sini kita coba tes dulu, tes beban untuk mengecek sel dari akinya. Oke teman-teman, sekarang kita tes beban ya. Nah, jadi kita pasang ampere meternya dulu supaya bisa menyesuaikan apakah status aki sama dengan yang ada pada alat tes beban saya. Nah, di sini statusnya 12,5 volt ya teman-teman. Sekarang kita coba tes beban. Nah, itu sisanya 11,2 volt. Jadi ini statusnya agak sedikit lemah ya teman-teman. Tapi harusnya ini kuat untuk starter kalau pada aki normal, tapi kenyataannya ini tidak normal ya. Nah, sekarang kan kita cek lubang sel pertama ya teman-teman. Sini statusnya normal 1,3 volt, plusnya 1,5. Nah di sini agak over teman-teman. Di sini ada 2,7 volt lubang pertama ini. Sekarang kita coba cek lubang nomor 2. Sini juga over 2,6 volt. Kalau kita tes beban dia 2,4 volt. Nah, di sini juga. Nah, di lubang ketiga ini agak ngedrop teman-teman. Kayaknya sel yang ini yang bermasalah ini. Nah, dia cuma 1,3 volt gitu. Nah, di lubang keempat ini juga dia ngedrop. Nggak normal. Nah, kalau di lubang kelima ini normal teman-teman, 2,2. Cuman kalau dikasih beban dia malah naik, kan lucu ya. Sekarang kita tes ke lubang yang terakhir. Lubang terakhir ini kita cek. Nah, itu 0,4 normal ya teman-teman. Biasanya 0,4 sampai 0,5. Nah, baik. Nah, dari sini udah ketahuan sel mana yang bermasalah. Jadi sel yang bermasalah itu kayaknya dari nomor 3 dan 4. Tapi yang lain juga bermasalah ini kok tiba-tiba ada over ya pada yang lubang sel yang lain. Nah, baik teman-teman. Nah, jadi pada kasus aki tadi bisa ditarik kesimpulan seperti ini. Jadi arus yang diberikan oleh aki tadi itu adalah arus palsu. Nah, kenapa bisa terjadi arus palsu itu? Itu pada sel di dalam aki itu terjadi konsleting ya teman-teman. Jadi plat minusnya itu menjadi plus yang positif dan yang positif menjadi negatif. Jadi terbalik dia sistemnya. Nah, itu biasanya kalau terjadi seperti itu dia tuh biasanya cacat dari pabrik ya. Kadang jarang kalau misalnya terjadi dari konsumen itu jarang. Jadi kalau aki sudah seperti ini itu nggak bakal bisa dipakai untuk starter.
Nah, jadi kalau kalian mengalami hal seperti ini, jadi beli aki baru, tetapi aki tiba-tiba nggak bisa dipakai starter, dan usia akinya juga belum lama, nah mungkin bisa jadi terjadi hal yang seperti ini. Kejadian seperti ini bukan sekali dua kali ya, banyak teman-teman. Kadang maklum lah, bikinan pabrik pasti ada satu dua lah yang cacat produksi ya. Nah, jadi mungkin ketiban sialnya sama kita, akhirnya terjadi seperti ini. Baik teman-teman, sampai di sini untuk perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share, karena semakin banyak tahu akan semakin menambah ilmu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.